Shalom, damai sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabarnya anak-anak? Ibu harap kalian baik-baik saja. Anak-anak sekalian, sebelum kita memulai pembelajaran kita, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita bersatu dalam doa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Baik, terima kasih Bapa, Engkau selalu menyertai kami dimanapun kami berada Bapa. Ya Bapa, sebentar lagi kami akan memulai pembelajaran kami. Kiranya Engkau yang selalu menyertai kami. Terpujilah namamu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak sekalian, pada hari ini pembelajaran kita tentang Kerajaan Allah sebagai pokok pewartaan Yesus. Nah, anak-anak, setelah Ibu menampilkan slide-nya, jangan lupa untuk mencatat tugasnya dan catatannya. Kerajaan Allah berarti Allah sendiri yang tampil sebagai Raja dalam kemuliaan dan keperkasaan, bukan untuk menghukum, melainkan untuk menyelamatkan dan memberi perlindungan. Kerajaan Allah adalah pokok pewartaan yang dibawa Yesus kepada manusia di dunia. Kerajaan Allah merupakan inti pokok dari seluruh ajaran Yesus. Nah, anak-anak, sembari Ibu menjelaskan materinya, jangan lupa dicatat ya. Jika kecepatan bisa di-pause videonya. Nah, selanjutnya yaitu Ibu akan menjelaskan kerajaan Allah menurut bangsa Israel dan kerajaan Allah menurut Yesus. Yang pertama, Ibu akan menjelaskan kerajaan Allah menurut bangsa Israel. Berbagai pandangan tentang kerajaan Allah pada bangsa Israel ada 3. Yang pertama, kerajaan Allah yang bersifat politis. Yang kedua, kerajaan Allah yang bersifat apokaliptis. Yang ketiga, kerajaan Allah bersifat yuridis religius. Yang pertama, kerajaan Allah yang bersifat politis. Kerajaan Allah yang bersifat politis beranggapan bahwa kerajaan Allah yang damai dan sejahtera hanya akan terwujud bila Allah tampil sebagai seorang tokoh politik yang dengan gagah berani memimpin bangsa Israel melawan penjajah Romawi dan para penindas rakyat. Yang kedua, kerajaan Allah yang bersifat apokaliptis beranggapan bahwa kerajaan Allah akan tercapai bila Allah menunjukkan kuasa-Nya dengan mengguncangkan kekuatan-kekuatan langit dan bumi. Pada saat itulah Allah akan membangkitkan suatu dunia baru. Mereka menganggap penderitaan yang dialami bukan akhir segalanya. Kelak pada akhir zaman, Allah akan menegakkan kerajaan-Nya dan membebaskan manusia dari segala penderitaan. Kerajaan Allah menurut bangsa Israel yang ketiga yaitu bersifat yuridis religius. Beranggapan pada kekuasaannya sebagai Raja semesta alam dengan menghakimi sekalian bangsa. Mereka memandang hukum Taurat sebagai wujud kekuasaan Allah yang mengatur manusia. Maka mereka yang sekarang taat kepada hukum Taurat sudah menjadi warga kerajaan Allah. Sebaliknya, jika tidak melakukan hukum Taurat, mereka tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Nah, anak-anak sekalian, kemudian kita lanjutkan kerajaan Allah menurut Yesus. Kerajaan Allah yang diwartakan Yesus Kristus bersifat teologis kristologis. Artinya, kerajaan Allah terwujud di dunia ini ketika Allah meraja dalam hati pikiran setiap orang, sebagaimana Yesus Kristus wartakan melalui kehadirannya di tengah dunia. Nah, anak-anak sekalian, sekarang dibuka Alkitabnya, diambil dari Matius bab 6 ayat 25 sampai 34. Ibu ulangi, Matius bab 6 ayat 25 sampai 34.
yaitu tentang carilah dahulu kerajaan Allah. Ibu ulangi, Matius bab 6 ayat 25 sampai 34. Carilah dahulu kerajaan Allah. Dari perikop bacaan kita tadi, kita dapat menemukan ayat emasnya, yaitu Matius bab 6 ayat 33 sampai 34. Ibu akan membacakan, kita bacakan bersama-sama. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok, mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Anak-anak sekalian, dari ayat emas tersebut dapat kita ketahui bahwa segala kesusahan hari ini tidak usah dipikirkan untuk hari esok. Misalnya ibu memiliki masalah dalam satu hari ini, banyak masalah yang ibu miliki satu hari ini. Kita tidak usah khawatir, karena Tuhanlah yang mengaturnya untuk kita untuk hari esok. Anak-anak sekalian, ibu sudah membuat tugas, ada 3, yaitu yang pertama, apa arti kerajaan Allah menurut bangsa Israel? Yang kedua, bagaimana makna kerajaan Allah yang diwartakan Yesus? Yang ketiga, apa bukti nyata kerajaan Allah dalam diri kalian masing-masing di kehidupan sehari-hari? Anak-anak sekalian, tugasnya jangan lupa dikerjakan, difotokan dan dikirim classroom, dan dibawa ketika jadwal tatap muka. Baik anak-anak, sampai di sini pembelajaran kita. Semoga pembelajaran kita ini bermanfaat dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, untuk mengakhiri pembelajaran kita, mari kita akhiri dengan berdoa. Mari kita bersatu dalam doa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Bapa, Engkau telah menemani pembelajaran kami mulai dari awal hingga akhir. Ya Bapa, semua kami serahkan ke dalam tangan-Mu, terpujilah nama-Mu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom, damai sejahtera untuk kita semua.